Mau kemana? Mau undangan. Terpikir dia nanti, di hotel payah wudu, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Wudu dia pakai wudu mazhab Maliki. Muka, habis muka tangan, habis itu basahkan. Habis itu kaki. Habis itu pas dia itu salaman. Barakallahu lakuma wa barak. Kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, sholat asar. Allah. Abang tak wudu? Tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi. Aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya sakit, tapi saya ingin i'tikaf. Mana yang lebih dahulu saya lakukan? Mengurus suami yang sakit atau i'tikaf di masjid? Kalau ibu sendiri satu-satunya yang mengurus bapak itu di rumah, maka husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan husnu, baik mengurus keluarganya sama dengan jihad fisabilillah, karena ibu satu-satunya. Tapi kalau usia ibu sudah 60, 70, lalu kemudian ada anak di rumah dan perginya tak lama, rata-rata i'tikaf di tempat kita tak macam di Mesir, i'tikafnya 10 hari 10 malam. Macam i'tikaf tadi, masuk jam 1, pulang habis subuh. Bang, aku mau i'tikaf sebentar. Masalah makan abang, minum abang, teh manis segala macam, ini anak kan ada. Ya tapi beda rasanya kalau nggak ada kamu ya, kata dia. Sebentar aja nih bang, insya Allah tak sampai 3 hari lagi selesai ini. Apa maksud kau? I'tikaf nih selesai. Bukan abang selesai. Nanti sambil di sana aku doakan abang, hatiku lebih khusyuk, tukar suasana. Jadi bagaimana komunikasi memahamkan bapak? Macam saya ajari pula ibu. Insya Allah paham dia, maka ini baik. Jadi tengok situasi kondisi. Kalau ibu satu-satunya di situ, maka tinggalkan etika, urus dia. Tapi kalau kata dia izin dia, karena perempuan melangkah selangkah keluar rumah tanpa izin suami, maka sesungguhnya masuk dalam nusyuz, durhaka dia. Suami yang bagaimana? Suami yang takut, suami yang takut kepada Allah. Karena banyak sekarang suami tak sembahyang, tak puasa, tapi mengatakan surgamu di bawah tapak kakiku. Kaki yang mana bang? Itu. Jadi suami yang takut kepada Allah. Kalau ada suami memerintahkan macam-macam kepada istri, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau sejak menikah sama aku, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rumah milik aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Abang ngaji di mana? Ini tak betul. Jadi perempuan posisinya mulia, dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki meluruskan kekeliruan kalau perempuan itu salah. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok pada bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa dia lurus, patah dia. Perempuan ini unik, kalau dipaksa lurus patah dia. Tulang rusuk itu kalau dipaksa lurus patah. Tapi kalau diikut, laki-laki ikut jadi bengkok. Banyak-banyak laki bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Oleh sebab itu, maka perlu tahu hukum. Pertanyaan ini bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita bayar fidyah setelah bulan suci Ramadan? Fidyah afdal dibayar. Aslinya fidyah itu begini. Suami sakit atau kita sendiri sakit, lalu kemudian kita suruh anak kita masak. Kau masakkanlah aku. Masakannya itu dibawakan ke fakir miskin supaya fakir miskin itu makan. Tapi kan sama-sama puasa Pak Ustaz, supaya makan dia nanti waktu berbuka.
Itu aslinya. Aslinya bayar fidyah itu gitu. Ada di rumah kita, suami sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, tak mampu puasa, kan kita masakkan dia makan. Nah, masakan makan dia itu nanti dibawakan untuk sahur dan berbuka si fakir miskin. Kenapa? Karena hari itu juga dibayarkan cash. Tapi kalau karena sesuatu dan lain hal dibayarkannya setelah Ramadan, maka tetap boleh. Bukan berarti batal, bukan berarti tak boleh. Dan kewajibannya tidak gugur karena lewat. Sudah lewat Ramadan, masuk ke Syawal, kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dipatok satu hari 50.000 berdasarkan harga porsi tadi, tak puasa 30 hari 1,5 juta, maka dibayarkannya setelah Syawal, maka bayar fidyahnya tetap sah, walaupun kurang afdal, karena yang afdal itu langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pembayaran puasa yang batal sebaiknya dengan cara bagaimana? 1. Ibu yang menyusui dan nifas. Kalau ibu menyusui dan mengandung itu tak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena ada unsur anaknya, maka dia qadha plus fidyah. Kena 2. Mudah cara ingatnya. Kalau hanya dirinya saja, kata dokter, ibu orangnya lemah bu, kalau ibu puasa nanti sakit. Karena dirinya saja, maka dia kena qadha saja. Tapi kalau kata dokter, janin ibu lemah, anak ibu ini lemah, nanti kalau dia tak minum susu, ibu orangnya nanti kalau puasa nanti tak ada air susu, walaupun sudah minum jus katu, maka kena 2. Ada unsur anaknya, ada unsur lain dari dirinya, maka dia kena 2, kena qadha dan fidyah. Jadi nanti setelah anak itu besar, anak selesai menyusu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas anak umur 5 tahun, maka dia bisa qadha-nya 30 hari, fidyahnya 1,5 juta, lunas. Oh, 30 hari banyak betul tuh Pak Ustadz. 30 hari itu 4 bulan selesai. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Badan sehat, tidak terlalu berat, lalu kemudian dapat pahala puasa sunat. Niatnya qadha, niatnya jangan niat puasa Senin, Kamis. Niat puasa qadha pada hari Senin dan Kamis, maka dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat. 2. Wanita yang sakit tapi belum tua. Sakit dia di bulan Ramadan, berarti ada harapan sehat di bulan Syawal, maka dia tidak bayar fidyah. Yang sakit bayar fidyah itu sakit di Syawal, sakit di Ramadan, sakit di Syawal, makin parah sampai meninggal, tak sehat-sehat, itu yang bayar fidyah. Adapun sakitnya di bulan Ramadan, habis itu Syawal. Ada model orang begini, asal Ramadan sakit deh. Ada gitu. Sakitnya di Ramadan, maka keluar Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Dia tidak bayar fidyah, tapi dia qadha saja. 3. Wanita dan laki-laki yang tua. Wanita, laki-laki yang tua, maka dia tidak qadha, tapi bayar fidyah. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tua renta, tak bisa puasa. Orang tua kita tanya, almarhumah mak saya umurnya 71, 70 meninggal. Jadi waktu itu saya tanya, mak sanggup tak puasa? Sanggup. Andai dia bilang tak sanggup, saya biarkan. Saya bilang, kalau tak sanggup, kubayarkan fidyah mak. Sebulan 1,5 juta. Ada duit, kubayarkan fidyah. Tidak, aku puasa. Nah, jadi dia puasa walaupun umurnya 71, puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur. Sehat walafiat. Nah, itu. Jadi kalau ada orang tua saya Pak Ustadz baru 50 udah tak sanggup, bisa jadi. Jadi usus itu bisa jadi ada orang umurnya 50 ususnya udah 80, karena dia mungkin dulu kerjanya berat, karena itu. Jadi disitulah letak iman, keyakinan, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah nipu pakai surat sakit, bisa aja dokter ngeluarkan sakit gitu. Tunjukkan ke malaikat, bohong kau kata malaikat. Apakah cukup fidyah saja atau qadha saja? Sudah terjawab. 1, 2, 3 terjawab.
Pertanyaan terakhir. Apa hukum menyentuh atau apa hukum wudhu? Apa hukum wudhu saat menyentuh istri? Apakah wudhunya batal? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudhu Hanafi, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal. Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat, batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Bertolak belakang antara dua mazhab. Paling berat Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu bersentuh batal. Hanafi, bernafsu tak bernafsu bersentuh tak batal. Jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu. Tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu kata dia. Mazhab Hanafi bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, tak batal. Mazhab Syafi'i bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, batal. Pertengahan Maliki bernafsu, batal, tak bernafsu, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki. Ini tak betul. Beda cara wuduk Syafi'i dengan Maliki. Pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena semua. Basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang. Maju ke muka, kena ke telinga. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau kemana? Mau undangan. Terpikir dia nanti di hotel payah wudhu, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Wudhu dia pakai wudhu mazhab Maliki. Muka, habis muka tangan, habis itu basahkan. Habis itu kaki. Habis itu pas dia itu salaman. Barakallahu lakuma wa barak. Kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, salat asar. Allah. Abang tak wudhu? Tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi. Aku sekarang bernafsu sama laki-laki. Gitu. Makin gawat aja bang ni. Gitu. Mana yang lebih afdal? Bayar zakat fitrah melalui lembaga atau perorangan? Aslinya zakat fitrah itu dibungkus beras, makanan pokok, habis sholat subuh bawa. Nampak fakir miskin? Kasih. Tapi kalau zaman sekarang begini bahaya. Apa bahayanya? Nanti ada orang fakir miskin yang dapat 3 karung, ada yang tak dapat sama sekali. Bahaya, apalagi penipuan sekarang. Makanya serahkan ke amil zakat yang udah dibentuk oleh masjid, karena orang masjid lah yang tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Jadi untuk zaman sekarang ini banyak kebaikan kita, ketulusan, keikhlasan kita disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka serahkan ke lembaga, itu lebih adil. Nanti dia bagi, ini 10 kilo, ini 20 kilo, ini. Serahkan ke lembaga, bagus. Amil zakat. Uang pasangan yang memenuhi wajib. Oh, pesangon. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal sudah ditunaikan zakatnya. Berapa angka wajibnya? Angka wajibnya adalah 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duitnya logam emas, namanya dinar. Satu uang logam dinar sekepingnya 4,25 gram. Kata Nabi, siapa yang punya 20 keping wajib mengeluarkan 2,5%. Satu keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Tapi sekarang kita kan tak pakai emas Pak Ustadz, maka 85 gram itu diuangkan. 1 gram 1 juta. 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah.
85 gram berarti 85 juta. Jadi kalau uang pesangonnya senilai 85 juta, di atas 85 juta, disimpan selama setahun, haul namanya. Kapan dapat pesangonnya? Dapat pesangonnya 1 Ramadan Pak Ustadz. 1 Ramadan kemarin? Iya, belum wajib. Kapan baru wajib? Bertahan dia di tangan kita sampai 1 Ramadan 1444 baru keluar. Baru wajib keluar. Tapi udah saya keluarkan zakatnya. Bagus, nanti setelah setahun tak keluarkan lagi. Karena udah dikeluarkan duluan. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya. Uang pesangon yang memenuhi wajib zakat mal, maksudnya 85 gram, 85 juta, sudah ditunaikan zakatnya. Apakah tahun berikutnya wajib ditunaikan lagi zakatnya? Selama dia bertahan pada angka 85 gram, maka setiap tahun keluarkan sekali. Kapan kau dapat pesangon ini? 1 Ramadan Pak Ustaz. 1 Ramadan kemarin? Iya. 1 Ramadan 1443, 2023 nanti keluarkan zakat sekali. 2,5%. 1 Ramadan berikutnya 1444 tahun 2024, 1 Ramadan itu nanti sesudah Pilpres. Bertahan dia di angka 85, keluarkan dulu zakat. Maka saya ajarkan bagaimana supaya tak berzakat. Gini caranya. Jangan sampai duit itu 85 gram. Jangan sampai 85 juta. Tengok tabungan, cek saldo. Asal udah sampai 85, belikan tanah. Asal udah belikan cincin, belikan gelang. Insya Allah sampai mati tak berzakat. Itu jalan. Tapi ingat, Allah SWT Maha tahu. Kalau kita simpan-simpan ini, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Dapat duit, beli cincin. Dapat duit, beli gelang. Dapat duit, beli subang. Dapat duit, beli anting. Untuk mengelak supaya tak keluar zakat. Begitu datang penyakit, jual semuanya, habis. Maka biar supaya barokah, serahkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebelum malaikat maut tiba. Sebelum masuk kota Pekanbaru, ada simpang bingung sebelah kanan. Sebelum TPU Kopit. Masjid Al-Ikhlas, di depan tuh ada pesantren Nurul Azhar. Tidak ada ownernya, bukan punya Abdul Somad. Milik umat. Sudah tanda tangan. Kalau kami mati, ini tidak milik kami, tak diwariskan ke anak cucu kami, dikembalikan kepada umat. Kami hanya sekedar nama Ustadz Al-Nob pembina. Ustadz ini namanya Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Dia diangkat ketua karena namanya duit emas. Dia tak perlu lagi pada duit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, harta ini akan tinggal, semua ini akan tinggal. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita istiqomah dalam amal soleh. Anggap ini Ramadan terakhir, anggap hari Jumat ini Jumat terakhir. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Yang sudah baca Alhamdulillah, yang belum baca sebelum tenggelam matahari. Man qara'a surat Al-Kahfi, yang siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, diberikan Allah cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat akan datang.